kita kaum buruh Indonesia ini tidak anti terhadap investasi. Namun investasi ini harusnya pro rakyat, pro kepentingan negara, menjaga kedaulatan negara kita, ya kan? Bukan sebuah invasi. Karena bayangkan, karena gara-gara undang-undang cilaka ini, investor-investor yang datang itu benar-benar mendapat karpet merah. Bebas pajak berapa tahun, kemudian ambil lahan, sewa lahan berpuluh-puluh tahun boleh, bahkan sampai 100 tahun. Nah, 90 tahun. 90 tahun. Yang tadinya dari 25. Ya, belum lagi serobot lahan-lahan petani-petani kita untuk perluasan perkebunan, perluasan pengembangan, tambang-tambang segala macam, pengembang-pengembang. Nah, ini tentu saja di rezim Jokowi ini mafia-mafia tanah tumbuh subur. Koruptor juga tumbuh subur. Hakim-hakim, putusan-putusan hakim yang menjolimi rakyat, tidak adil, pro kepada pemilik modal atau pemerintah, itu banyak terjadi hari ini. Contoh kemarin ada kejadian di Cianjur, ya kan, orang yang ditabrak meninggal, dia yang ditersangkakan. Nah ini kan ngaco semua, ya kan. Banyuwangi yang kemarin itu. Kasus Banyuwangi itu banyak sekali praktek-praktek ketidakadilan akibat lemahnya pemerintah, dalam hal ini juga aparatur penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum. Katanya hukum sebagai panglima, di mana-mana sosialisasi agar rakyat taat hukum, tapi ternyata para pejabat-pejabat kita itu tidak taat hukum. Nah, dan jujur saja, bukan kaum investor, undang-undang cipta kerja ini mengakibatkan investor itu mau masuk ke negeri kita untuk membuka investasi atau seperti apa. Tapi sekali lagi, ini kenapa investor enggan masuk, kecuali mungkin investor Cina ya, terutama yang untuk hanya menguras tambang-tambang kita. Karena sebenarnya yang terjadi adalah perampokan harta kekayaan negara kita oleh negara-negara lain yang sama sekali dibiarkan oleh pemerintah. Itu terjadi, buktinya kemarin pernyataan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia bahwa miliaran dolar transaksi ekspor kita ternyata tidak ada dolar di bank BI tersimpan. Semuanya tersedot. Semuanya tersedot ke luar negeri. Ini bagaimana ini menjawab ini? Kemudian juga laporan kemarin hasil survei indeks daripada korupsi dan demokrasi Indonesia itu melorot tajam, merosot, terburuk sepanjang sejarah negara kita. Sangat jauh menurun. Ini artinya bahwa Presiden Jokowi memang lemah dalam hal penegakan hukum terkait masalah memberikan tindakan-tindakan kepada para koruptor, juga dalam hal penegakan demokrasi kita. Karena itu membuktikan, survei membuktikan bahwa indeks prestasi daripada korupsi dan demokrasi itu menurun tajam. Jadi sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah sebuah regulasi yang dibuat oleh pemerintah hanya untuk kepentingan pemodal dalam rangka menggarong, merampok kekayaan negeri kita dengan mengabaikan seluruh kepentingan di mana-mana. Daerah-daerah tambang pasti bermasalah. Kemarin aja di Kalimantan Timur juga orang-orang Dayak udah pada turun demo tuh. Harganya katanya tanahnya dibeli dengan harga yang murah. Belum lagi mafia tanah main serobot. Belum lagi kasus Mekarta. Orang nyicil tiap bulan, giliran melapor, dia yang dipidanakan oleh Mekarta. Ini tentu saja, dan ini sangat terutama aparat-aparat hukum ya. Belum lagi tuh yang kemarin yang propos yang ngamuk, ya kan, tanahnya diserobot, tanah orang tuanya diserobot. Ketika minta diperiksa, dia melapor ke Polda Metro Jaya, malah dipintain 100 juta. Ini anggota polisi sendiri loh dimintain, ya? Bukan orang lain. Bagaimana, ya kan? Anda bisa bayangkan betapa penegakan hukum kita ini sudah cenderung jual beli perkara, dan ini sangat membahayakan. Karena tidak mungkin keadilan itu bisa tegak ketika hukum ini diperjualbelikan. Nah, itu jadi, setelah revolusi mental itu. Nah, ini setelah ada revolusi mental. Mana revolusi mentalnya? Yang ada mental kita tambah rusak. Mental-mental pejabat kita makin korup. Ya kan, mental-mental pejabat kita jual beli perkara menjadi hal biasa di negeri ini. Tentu saja pastilah rakyat kecil yang dirugikan. Nah, ini tentunya saja tidak bisa dibiarkan. Dan saya khawatir ketika ini terus dilakukan akan terjadi krisis kepercayaan kepada pemerintah. Lantas kemudian krisis kepercayaan ini akan berakumulasi, sebuah bentuk perlawanan rakyat Indonesia yang sudah tidak puas akan kinerja rezim ini. Di Morowali kemarin udah ada meletus kerusuhan di Morowali yang diakibatkan oleh itu tadi, Undang-Undang Cipta Kerja ini tadi. Ada di sana tenaga kerja asing, bayangkan saja investasi yang masuk ke sana sudah
mesin-mesinnya dibawa dari sana, materialnya dibawa dari sana, tenaga kerjanya juga dibawa di sana, dan digajinya itu 5 sampai 6 kali lipat gaji buruh pribumi. Tentu saja dengan membayar gaji, transfer keluar, uang keluar lagi ke luar negeri. Jadi uang hasil bumi kita digaruk, tapi uangnya tidak mengendap di negeri kita, tapi mengendap di negeri orang. Bagian limbahnya saja.